نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Miskul Khitam, syarah Kitabus Siyam dari Syarah Umdatul Ahkam. Masuk pada halaman 443. Hukmul qai'i lis-shaim. Hukum muntah bagi orang yang berpuasa. Hukum muntah bagi orang yang berpuasa. Apa hukumnya? Nah, itu masalahnya tadi ya. Ketika ada orang puasa, apa konsekuensi hukumnya dia muntah tadi? Batal ataukah tidak puasanya? Ja'a fil mas'alah, datang dalam masalah seperti ini haditsun an Abi Hurairah. Ada hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Rasul mengatakan, man dzara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi wa man istaqa'a fa alaihi al-qada'. Disebutkan dalam hadis man dzara'ahu al-qai', man dzara'ahu al-qai'u. Dzara'ahu itu jarrahu maknanya. Barang siapa yang ditarik oleh muntah, maksudnya dikalahkan oleh muntah, fala qada'a alaihi, maka tidak ada qada' baginya. Maksudnya apa? Puasanya tidak batal. Wa man istaqa'a, barang siapa yang minta muntah, dalam artian menyengaja untuk muntah, fa alaihil qada', maka bagi dia mengqada'. Jadi hadis ini menerangkan, siapa yang muntah tanpa disengaja, maka tidak ada qada'. Siapa yang menyengaja ingin muntah, maka dia mengqada' puasanya. Maknanya puasanya batal. Makna tidak ada qada' adalah tidak batal. Makna fa'alil qada' itu artinya puasanya batal. Difahami? Jadi ada hadis, man dzara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi, fa'alaihi al-qada', atau man dzara'ahu al-qai'u fala qada'a alaihi. Barang siapa yang terkalahkan oleh muntah, maka tidak ada qada' bagi dia. Maksudnya tidak batal. Wa man istaqa'a, siapa yang menyengaja ingin muntah, fa'alil qada', maka dia mengqada' puasa. Maknanya puasanya batal. Faham antum hadis ini? Hadis ini masyhur apa tidak? Masyhur kan? Antum sering dengar penceramah, kalau muntah dengan sengaja puasanya batal. Kalau muntah tidak disengaja, puasanya tidak batal, gitu kan? Namun wa hadzal hadis a'allahul Bukhari. Namun hadis ini dikatakan cacat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dinyatakan mu'al oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wal Tirmidzi, demikian juga Al-Imam At-Tirmidzi. Wad Darimi, demikian juga Al-Imam Ad-Darimi. Wa Abu Daud wa Ahmad. Al-Imam Abu Daud dan juga Al-Imam Ahmad. Qala al-Bukhari, berkata al-Imam al-Bukhari, la arahu mahfudhon, aku memandang hadis ini tidak mahfudz. Maknanya apa? Syadz. Wa qala Abu Daud, juga al-Imam Abu Daud mengatakan sami'tu Ahmad bin Hanbal, kata Abu Daud, aku mendengar Imam Ahmad. Qal laisa min dza syai'un, kata Imam Ahmad, tidak ada sedikit pun hadis yang seperti itu sahih. Qala al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, yuridu annal hadis ghairu mahfuz, yang dia inginkan bahwasanya hadis tersebut ghairu mahfuz, tidak mahfuz.
syadz. Wa qala ad-Darimi, berkata al-Imam ad-Darimi, za'ama ahlul Basra anna Hisyaman wahima fihi. Kata Imam ad-Darimi, ahlul Basra menganggap bahwasanya Hisyam perawi hadis telah keliru pada hadis ini. Wadih, jelas? Intinya hadis ini ya didhaifkan oleh sebagian para ulama. Siapa yang mendhaifkan? Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Ahmad, Imam Ad-Darimi. Jelas? Ulama mutaqaddimin. Demikian juga para ulama yang belakangan seperti Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala dalam kitab Ahadits Mu'alla Zahiruha Shihah. Demikian juga Syekhuna Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullah, beliau juga mendhaifkan pada pelajaran Manhajus Salikin. Demikian juga Syekh Muhammad Ibnu Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani, juga beliau mendhaifkan hadis ini pada kitab beliau Kitabus Siyam ya. Tahun kemarin sudah kita hatamkan kitab tersebut. Kata penulis buku ini, wal qai'u lahu halatan. Wal qai'u lahu halatan. Muntah itu ada dua kondisi. Al-halatul ula, kondisi yang pertama, ayyadhra'ahu al-qai'u bi ghairi qasdin. Muntah itu mengalahkan dia tanpa ada keinginan dia. Dia terdorong ingin muntah tanpa ada keinginan dia. Mungkin karena lihat jijik bau, akhirnya ingin muntah dia. Fa hadhil hala nuqila al-ijma'u ala annahu la yuftir. Kalau kondisi seperti ini telah dinukilkan ijma', puasanya tidak batal. Ya. Qala Ibnu Abdul Bar, wa ikhtalafa al-ulama fi man istaqa'a, fa ba'da ijma'ihim ala anna man dhara'ahu al-qai'u fala syai'a alaihi. Kata al-Imam Ibnu Abdul Bar, para ulama itu berselisih terkait dengan orang yang menyengaja ingin muntah. Setelah terjadi adanya kesepakatan mereka bahwasannya orang yang terdorong oleh muntah maka tidak ada mengqadha dan puasanya tidak batal, fala syai'a alaihi, tidak ada masalah bagi dia, tidak batal puasanya, tidak perlu bagi dia mengqadha. Wa kadzalika naqala al-ijma' al-Khattabi wa Ibnu Hazmin wal Baghawi wal Mardawi wal Aini wa akharun. Demikian juga dinukilkan ijma' oleh Imam Al-Khattabi, Ibnu Hazm, Al-Baghawi, Al-Mardawi, Wal-Aini, selain Ibnu Abdul Bar tadi. Intinya para ulama telah sepakat bahwasannya orang yang muntah karena tanpa disengaja, karena terdorong ya, maka telah terjadi kesepakatan ijma', puasanya tidak batal. Wadih? Ihfazu ya hadzal ijma'. Antum ingat ijma' ini tadi dinukilkan Ibnu Abdul Bar, dinukilkan Al-Khattabi, dinukilkan oleh Ibnu Hazm, Al-Baghawi, Al-Aini dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwasanya orang yang terkalahkan oleh muntah, didorong oleh muntah tanpa ada keinginan dia, ya, maka puasanya tidak batal. Faham? Contoh misalkan pagi-pagi antum mungkin badan agak kurang enak, masuk angin, tiba-tiba antum muntah, batal tidak puasa antum? Tidak batal. Jelas? Misalkan antum pagi-pagi kekenyangan, antum pernah muntah kekenyangan? Hah? Pernah gak? Karena kekenyangan terus muntah? Pernah? Hah? Pernah? Selama antum mondok di sini buka puasa tuh pernah nggak antum muntah karena kekenyangan? Belum pernah? Masya Allah. Anak pernah muntah tapi muntah air, kebanyakan minum. Ya. Anda ingat sekali itu di Yaman, kita itu nggak banyak makanan, masya Allah antum banyak makanan sekali, ya, udah istimewa antum itu. Kita air dapat sambusa 1, 2 beli kurma, anak banyak minum. Pas jalan dari dapur mau ke masjid sampai tengah jalan muntah anak. Keluar isi perut itu tadi, karena isinya air semua. Ya. Nah, muntah yang seperti itu tidak membatalkan puasa. Tapi kan tadi puasa sudah batal kan, buka puasa masalahnya. Ya. Nah, kalau muntah yang seperti itu tadi ya, tanpa ada sengaja, itu puasanya tidak batal berdasarkan ijma' kesepakatan para ulama.
Namun yang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, wal halatu tsaniyah, kondisi yang kedua. Apa kondisi yang kedua? Ayyastaqi'a amdan, dia menyengaja ingin muntah. Apa bentuknya? Misalkan dia masukkan tangan dia. Wa hadhil hala ikhtalafa al-ulama fiha ala aqwal. Kondisi yang seperti ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Al-qaulul awwal, yabtulu shaumuhu wa 'alil qada wa huwa qaulu 'amatu ahli ilmi bal naqala Ibnu al-Munzir ala dzalikal ijma'. Pendapat yang pertama, puasanya batal, wajib dia mengqadha. Itu pendapat mayoritas para ulama, bahkan dinukilkan oleh Imam Ibnu Munzir ijma', kesepakatan para ulama. Wa ikhtara hadzal qaul Ibnu Hazm was-San'ani wasy-Syaukani wa Ibnu Utsaimin wa Syekhuna al-Wadi'i kama fi tabwibihi 'alal Jami' as-Sahih. Wastadallu bi haditsil mutaqaddim wa qad taqaddama annahu ma'lul. Ya. Pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang dipilih oleh yang puasanya batal ya. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hazm, As-San'ani, Asy-Syaukani, Syekh Ibnu Taimin, Syekh Muqbil, sebagaimana dalam bab kitab Jami' as-Sahih. Mereka berdalil dengan hadis yang telah lalu tadi. Tapi hadis tadi ma'lul, ya, ada cacat. Wa kadza hadis Abi Darda wa Tsauban radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara. Demikian juga ada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Darda dari Tsauban bahwasanya Rasulullah SAW qa'a, Rasul muntah, fa aftara, lalu beliau membatalkan puasa. Akhrajahu Abu Daud. Hadis ini riwayat Abu Daud. Wassahahu al-Imaman al-Albani wal-Wadi'i. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Muqbil dan Syekh Al-Albani dan Syekh Muqbil. Namun waqad ujiba an hadzal hadis, akan tetapi hadis yang seperti ini, hadis yang anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara, bahwasanya Rasul pernah muntah lalu membatalkan puasa, jawabannya qala at-Tahawi, berkata Imam at-Tahawi, laisa fil hadis annal qai'a fattarahu. Dalam hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya muntah yang menyebabkan Rasul batal, bukan. Innama fihi annahu qa'a fa aftara ba'da dzalik. Kata Imam At-Tahawi, hadis ini cuma menunjukkan Rasul itu muntah lalu beliau membatalkan puasa setelah muntah. Bukan muntah yang menyebabkan Rasul batal puasa. Kata Imam At-Tahawi, bukan muntah yang batalkan Rasul puasa tadi, bukan. Rasul itu muntah lalu Rasul membatalkan puasa. Lihat bahasanya, qa'a fa aftara. Rasul muntah lalu beliau membatalkan puasa. Jelas? Wa haka at-Tirmidzi an ba'di ahli ilmi annal ma'na qa'a fa dha'ufa fa aftara. Al-Imam at-Tirmidzi menukilkan dari sebagian para ulama makna hadis Rasul muntah lalu beliau membatalkan puasa, maknanya Rasul itu pernah muntah lalu lemes badannya sehingga beliau membatalkan puasa. Sehingga batalnya puasa Rasul bukan karena muntah, tapi sengaja beliau membatalkannya karena beliau lemas. Faham? Antum kalau muntah, lemes enggak badan antum? Lemes kan? Ya batalin puasa antum kalau lemes. Jelas? Itu pendapat yang pertama. Qaulu amati ahli ilmi, mereka mengatakan muntah membatalkan puasa dan wajib orang tersebut mengqadha. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, alaihil qadha wal kaffara mithlu kaffaratil akil amdan fi nahari Ramadan. Pendapat kedua lebih berat lagi. Dia wajib mengqadha, lah bayar kafarah pula. Seperti kafarahnya orang yang makan dengan sengaja siang hari bulan Ramadan. Wa hadza qaulul Auza'i wa Abi Tsaur wa Atha ibn Abi Rabah. Ini pendapat Al-Auza'i, Abu Tsaur, Atha bin Abi Rabah. Ya ikhwan, min babil faedah, disebutkan oleh Syekhuna Abu Abdullah Bashar Al-Adani hafizahullah ta'ala di salah satu pelajaran beliau menyebutkan ada dua orang, satunya ana lupa, satunya Abu Tsaur. Abu Tsaur ini ikhwan, dua orang tersebut disebutkan dua orang, satunya ada penyimpangan, ilmunya banyak, tapi setelah itu tidak lagi disebut namanya. Abu Tsaur dibandingkan orang itu, Abu Tsaur ini orangnya tidak terlalu berilmu dibandingkan orang yang satu tadi.
Tapi subhanallah, Abu Thawr istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah, istiqamah dengan ilmunya, istiqamah dengan amalnya. Nama beliau sampai sekarang masih disebut Abu Thawr. Ini faedah yang disebutkan oleh Syekhuna Bashar. Namun lupa anak satu yang disebutkan tadi perbandingannya. Al-qaulus tsalits, ya, min babil faedah untuk antum. Kalau antum punya guru itu nyampaikan, dengarkan baik-baik. Jangan sampai sebagaimana yang terjadi pada anak pribadi. Kadang anak tuh pernah dengar ilmu tapi kok lupa gitu. Mungkin kurang fokus ya. Sebabnya kurang fokus. Nggak bisa, gimana mau carinya? Rekaman nggak ada rekaman. Ya enggak? Al-qaulus tsalits, pendapat yang ketiga, la yuftir, tidak batal. Muntah baik disengaja, tidak disengaja, puasa tidak batal. Kalau tanpa disengaja, itu ijma, puasa tidak batal. Kalau disengaja, juga tidak batal. Rawiya dzalika an Ibnu Mas'udin wa Ibnu Abbas wa Abi Hurairah. Ini pendapat diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud, dari Abdullah ibnu Abbas, dari Abu Hurairah. Wa huwa qaulu Ikrimah wa Rabi'ah wa riwayatun an Malik. Ini pendapat Ikrimah, Rabi'ah, dan salah satu pendapat dari Imam Malik. Wa huwa alladhi yajnahu ilaihi al-Bukhari. Ini adalah pendapat yang dicondongi oleh Imam Al-Bukhari. Qala ba'dhum, namun sebagian mereka mengatakan, sebagian ulama ada yang mengatakan, illa idza raja'a minhu syai'un ilal jawf fa innahu yuftir. Namun kalau ada sesuatu yang balik lagi ke dalam, maka itu batal. Karena dimakan. Antum muntah, sengaja, udah sampai mulut, antum telan lagi, batal puasa antum karena menelan muntah. Faham? Ja'a fi Musannaf Ibn Abi Syaibah, disebutkan dalam kitab Musannaf bin Abi Syaibah. Siapa nama Ibnu Abi Syaibah? Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abi Syaibah. Ya, Abdullah bin Muhammad ibnu Abi Syaibah. Al-Imam Al-Bukhari punya guru bernama Abdullah bin Muhammad, ya. Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, ya. Abdullah ibnu Muhammad itu Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dengan bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, annahu qala fil hijama lis-shaim. Ibnu Abbas berkomentar tentang bekam bagi orang yang berpuasa. Kata Ibnu Abbas, al-fitru mimma dakhala la mimma kharaja. Al-fitru mimma dakhala la mimma kharaja. Batal itu kalau ada yang masuk, bukan karena ada yang keluar. Faham? Batal puasa itu kalau ada yang masuk gitu loh. Faham? Muntah itu keluar, bekam itu ngeluarkan. Faham? Kata Ibnu Abbas, al-fitru mimma dakhala la mimma kharaja. Ini merupakan suatu kaidah juga yang dijadikan kaidah oleh sebagian para ulama. Mereka pegang kaidah al-fitru mimma dakhala la mimma kharaja. Wa kada'an ja'an Ikrimah wa sanaduhu sahih. Demikian juga datang dari Ikrimah dengan sanad yang sahih. Wa dzakara al-Hafidz annahu ja'in an Ibnu Mas'ud wa uthira wa atharu Abi Hurairah akhrajahu al-Bukhari faqala wa qala li Yahya ibnu Saleh. Juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwasanya datang juga riwayat dari Abdullah bin Mas'ud. Jelas? Juga ya kawan, wa athar Abi Hurairah akhrajul Bukhari. Juga argumentasi yang lain, ada asar dari, datang juga asar Abu Hurairah dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi di antara argumentasi yang menyebutkan muntah tidak batal, selain asar Ibnu Abbas al-fitru mimma dakhala la mimma kharaja, juga ada asar dari Abu Hurairah. Faqal, Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, qala li Yahya ibnu Saleh, berkata kepadaku Yahya bin Saleh, qala haddatsana Muawiyah ibnu Sallam, qala haddatsana Yahya an Umar ibn al-Hakam ibn Thauban, annahu sami'a Abu Hurairah, bahwasanya Umar bin Hakam bin Thauban mendengar Abu Hurairah. Apa kata Abu Hurairah? Idza qa'a fala yuftiru wa inna ma yakhruju wa la yulaj.
Kata Abu Hurairah, idza qa'a, kalau ada orang muntah, fala yuftiru, dia tidak batal. Innama yakhruj, itu cuman keluar, wala yulaj, tidak dimasukkan. Faham? Muntah itu kan mengeluarkan sesuatu, bukan masukkan. Walih. Wa yadhkur, ya, an Abi Hurairah, atau wa yudhkar, dan disebutkan an Abi Hurairah annahu yuftir, disebutkan dari Abu Hurairah bahwasannya Abu Hurairah mengatakan batal. Jadi Abu Hurairah ada dua pendapat ya, dinukilkan dari Abu Hurairah. Ada pendapat yang beliau mengatakan tidak batal, ada pendapat yang mengatakan beliau batal. Namun wal awwal asah, namun riwayat yang pertama itu lebih sahih, difahami, yang menyatakan tidak batal. Wastadallu bi hadithi Abi Hurairah, juga dinukilkan dari hadis wastadallu bi hadithi Abi Sa'id, juga dinukilkan dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, salasun la yufattirna as-sha'im al-hijama wal qai'u wal ihtilam. Ada 3 perkara yang tidak membatalkan puasa: bekam, muntah, ihtilam, mimpi basah. Jadi diriwayatkan dari Abu Sa'id ada 3 perkara yang tidak membatalkan puasa: bekam, muntah, ihtilam. Apa ihtilam? Mimpi basah. Namun akhrajahu Tirmidzi, ini asar diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa ghairuhu wa huwa dhaifun fihi Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Ini riwayatnya dhaif, pada sanadnya ada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam wa huwa dhaifun wa qad u'illa aidan. Si Abdurrahman bin Zaid bin Aslam itu dhaif, ya. Hadis ini dikatakan juga mu'al. Ar-raji wal qaulus tsalits. Yang raji pendapat yang ketiga. Li adami thubuti dalilin yadullu 'alal iftar wal aslu al-bara'ah wa wallahu alam. Yang raji pendapat yang ketiga, muntah sengaja tidak membatalkan puasa. Ya, karena tidak ada dalil yang menunjukkan muntah itu membatalkan puasa. Jelas? Sehingga kesimpulannya, muntah dengan sengaja tidak membatalkan puasa menurut pendapat yang rajih, ya. Muntah tanpa disengaja tidak membatalkan puasa dengan kesepakatan ijma' di kalangan para ulama. Dinukilkan ijma' oleh Ibnu Abdul Bar, Al-Khattabi, Al-Baghawi, Al-Aini, dan yang lainnya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Antum setelah sholat maghrib ini kami jamak isya, ya. Kami sama Ustaz Abdurrahman Sirait mau safar. Di sini nanti imam nanti malam ini, ya, dan malam besok antum atur sendiri, ya. Antum atur sendiri siapa yang mau jadi imam, diatur sendiri. Insyaallah nanti zuhur hari Ahad kami sudah sampai di Palembang lagi. Naktafi bihadzal qadar.